Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Buah-Buah Sian Huta, menyajikan segala bentuk informasi dari Tanah Sorangan, Provinsi Sumatera Utara. Di video kita kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan dan mengenal lebih dekat wisata religi tempat bersejarah di Papan Tinggi Barus. Berangkat tengah malam dari kota Panyabungan, kita sudah sampai di Kota Barus pada pagi hari. Di pondok ini kita sarapan pagi dan pastikan kebutuhan kalori Anda sudah terpenuhi. Karena nanti kita akan berjuang melewati banyak anak tangga yang dikenal sebagai tangga 1000 untuk mencapai makam Syekh Mahmud. Yuk, saatnya kita let's go dan memulai perjalanan dengan ucapan basmalah. Ya, makam Syekh Papan Tinggi di Desa Pananggahan Barus ramai dikunjungi wisatawan. Napas yang terengah-engah tampak menghiasi sejumlah wisatawan yang naik turun tangga di lokasi pemakaman Syekh Papan Tinggi di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk bisa masuk ke lokasi ini, Anda cukup membayar uang tiket sebesar 3.000 per orang. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki area pemakaman terlebih dahulu kita membersihkan diri di Musola Al-Fahri Papan Tinggi. Di sini teman-teman bisa mandi, berwudu atau melaksanakan sholat duha. Selain itu ada kantin, warung, dan pondok peristirahatan atau pondok makan. Pengunjung yang berasal dari luar kota bisa beristirahat sejenak di sini sambil menikmati sarapan atau ngopi. Yang membawa keluarga dan anak-anak kecil tenang saja. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas bermain anak seperti ada ayunan, ada perosotan dan permainan lainnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah segar, udah mandi, udah berwudu. Kita bersiap-siap untuk menaiki tangga 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di salah satu situs sejarah Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara. Nah, sebelum kita naik ke atas, ada beberapa adab dalam ziarah yang harus diketahui oleh pengunjung ataupun oleh penziarah. Seperti misalnya harus berwudu sebelum memasuki areal pemakaman, mengucapkan salam lalu mendoakan arwah. Selain itu kepada pengunjung juga dilarang untuk duduk di atas makam. Makruh hukumnya berziarah di malam hari dan tidak diperkenankan atau dilarang untuk meminta kepada arwah, tapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana, Bu?
dari Medan ke sini jauh sekali, Bu. Oh, oh sama rombongan, Bu. Udah berapa kali ke sini, Bu? Udah 2 kali ini. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah ya. Oke, Bu, lanjut ya, Bu. Capek, Bang? Hampir. Dari Medan, Kak? Dari mana? Dari Batang Toru. Udah sering kesini, Kak? Enggak, baru sekali, Bang. Baru sekali. Oke, Kak, lanjut ya, Kak. Semangat, Bu. Ya. Berapa jauh lagi, Bang? Nggak jauh lagi, Bang. Tinggal Habis tangganya siap udah. ada tangga lagi. Satu lagi. Satu, iya. Ya, semangat, Bang. Makasih, Bang ya. Dari mana, Bang? Dari tebing, Bang. Oh, tebing tinggi ya. Banyak cerita rakyat yang berkembang di area kompleks pemakaman penyebar agama Islam pertama di Sumatera Utara itu. Ketika sampai di kompleks pemakaman, wisatawan disuguhi ratusan anak tangga dengan tingkat kemiringan lebih kurang 45 derajat. Jika ditempuh perjalanan darat akan menuju kompleks makam ini bisa memakan waktu sekitar 7 jam lebih dengan rute hampir 273 km dari kota Medan. Konon kabarnya jumlah anak tangga di makam tersebut sekitar 700 buah. Namun, jumlah itu jika dihitung selalu berubah-ubah. Dari bawah sampai ke atas kita melewati 3 pondok makan ya. Jadi kita ada 4 kali berhenti. Saking capeknya. Masing-masing pendaki mempunyai jumlah sendiri terkait jumlah anak tangga. Gimana, Bu, perjuangannya sampai ke sini? Capek? Masih mau lanjut ke atas? Dari mana, Bu? Dari Panyabungan. Wisatawan yang hendak menaiki anak tangga juga harus meluruskan niat khusus untuk berziarah dan mengambil karomah dari makam Syekh Papan Tinggi. Jika tidak, konon kabarnya wisatawan tak akan pernah sampai ke puncak. Di tengah perjalanan anak tangga, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang begitu menakjubkan. Hal itu dikarenakan kondisi perbukitan makam yang langsung menjorok ke arah Samudra Hindia. Setiba di atas makam, banyak wisatawan yang berfoto-foto. Ada juga wisatawan yang sekalian berziarah dengan sekedar baca surah Yasin dan doa. Ada 2 makam di dalam kompleks pemakaman itu. Makam yang pertama lebarnya, tingginya, luasnya sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Dan makam satunya lagi cukup menyita perhatian. Pasalnya panjangnya sekitar 7-8 meter dengan luas sekitar 1,5 meter. Di makam panjang itu tertulis ayat Al-Quran yang berbunyi Fakullu sayin halikum ila wazullah, yang artinya makam segala sesuatu akan hancur kecuali za Allah. Menurut cerita warga setempat, makam yang panjang itu merupakan tempat peristirahatan terakhir dari tokoh penyebar Islam pertama, Syekh Mahmud. Bahkan konon ceritanya, Syekh Mahmud merupakan saudagar dari Arab Persia itu yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Mengenai kedatangan Syekh Mahmud juga belum diketahui pasti. Namun jika dilihat dari corak nisan dan jenis kaligrafi yang ditulis, diperkirakan sekitar abad ke-7 hingga 9 Masehi. Ini dari Hadratul Yaman. Hadratul Maut Yaman. Baru kenapa bisa dimakamkan di sini, Pak? Sehingga pastinya menjelaskan ini secara apa. Dulu kan masih laut. Ini dari dataran tinggi. Disitulah dimakamkan. Karena boleh dibuktikan di bawah ini juga masih ada apa? Ada bukti bangkai kapalnya di sini di bawah ini. Katanya di bawah itu. Kenapa makam ini banyak dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah? Jelasnya mungkin pengunjung itu beranggapan dia itu masih jumpa sama Rasulullah. Sedangkan orang saja berangkat ke tanah suci untuk menziarahi beberapa makam-makam sahabat dan aulia yang lain-lain, mungkin sahabat
daripada Khulafaur Rasyidin berziarah. Iya, Sedangkan yang ada dekat kita masa kita tidak tahu kan gitu. betul Pak, betul. Biasanya ramenya setiap hari libur. Hari-hari biasa juga ada juga orang ziarah sini. Iya Pak. Lagi mau Ramadan di Aceh, Salam, Singkil, di Pekanbaru pun ada juga kemarin. Iya Pak. Tapi yang biasanya sini ada tertulis tahunnya itu tahun Hamim. Tahun Hamim Iya. Jadi tahun Hamim itu diperkirakan tahun 44 Hijriah. yang ini Pak. Ini juga makam, tapi kita nggak tahu apakah itu apa, tapi mungkin entah kawannya atau sahabatnya atau anaknya. Tapi kalau yang makam tuan saya itu cuma yang ini di sini. Cuma yang satu ini Iya. Pak. Dan kenapa Atau bisa itu muridnya? kenapa bisa sampai sepanjang ini Pak? Maksudnya apa ada cerita atau maknanya gitu? Kalau masalah panjangnya ini, wallahu a'lam. Ada yang bilang memang orangnya panjang. Oh iya. Ada juga yang bilang orang yang berilmu tinggi itu dipanjangkan apanya, lisannya. Misalnya Iya. macam apa namanya penghargaan gitu Iya. ya. Menurut cerita nenek moyang kita, dahulu di sini banyak merantau orang Arab Persia. Kalau usia makam pastinya nggak tahu ya, tapi katanya sudah tahun 44 Hijriah lah makam itu sudah ada. Ungkap Kiki Damayati, 30 tahun, warga yang sudah 7 tahun menjaga komplek pemakaman. Menurut cerita orang tuanya, dahulu alasan kenapa makam itu diletakkan di atas bukit karena dahulu daratan Kecamatan Barus berupa lautan Samudra Hindia yang luas. Namun seiring perkembangan zaman, air pun menyusut hingga terciptalah daratan Kecamatan Barus. Makam Syekh Mahmud berada di papan tinggi, di atas ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai ke makam perlu menaiki 710 anak tangga, butuh waktu 1 jam baru sampai ke makam. Kesinilah kaum muslim di Barus dan sekitarnya berziarah setiap tahun, terutama di bulan Ramadan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya ke Tangga 1000 ini untuk ziarah ke makam Syekh Mahmud. Kita juga udah berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang memberikan kita informasi mengenai sejarah makam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Horas, Sumatera Utara. Jadi dibilang orang ada aja di sini, gimana itu? Nggak ada lagi, kucingnya udah hilang. Dicuri orang apa gimana? Ya cemana nggak aktif. Banyak bawain air dari atas ke sana. Itu Jadi airnya itu air hujan. Enggak. Jadi airnya dari mana? Tadi kita nggak tahu. Yang pasti selalu ada air. Iya. Mau berapa banyak pengunjung bawa air dari atas? Makan amar said mana itu jangan sehat. Anggota aja, bilang di rumah aja. Malaikat.